Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. My name is Jessica. Today, I'm going to show my material about promise, prota, and identify appropriate approach, method, technique, and procedure in classroom. So, let's go to the first material, that is promise. Promise yaitu program semester. Promise merupakan suatu program yang ada di sekolah. Promise berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau yang akan dicapai selama satu semester dalam pembelajaran di sekolah. Baik, kita lihat pada promise yang telah saya rancang dari kalender akademik tahun 2019 tahun 2020 untuk bulan Juli. Waktu efektif belajar yaitu dari bulan Juli dan ada 2 minggu. Kemudian telah kita lihat di sebelah saya itu waktu efektif yang tidak berwarna. Jadi dalam KD yang pertama bisa Anda lihat alokasi waktunya adalah 8 jam pelajaran. Itu sudah diatur karena mengingat waktu yang singkat dan juga banyak KD lain yang harus dicapai juga, sehingga waktu yang diperlukan yaitu 8 jam pelajaran. Kemudian lanjut pada program tahunan. Nah, untuk program tahunan itu berisi rencana atau rancangan program selama 1 tahun demi untuk mencapai KD yang telah dirancang. Baik, kita lihat pada program tahunan yang telah saya rancang, yaitu KD yang pertama, menetapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja yang baik, dan meminta mengungkapkan pendapat serta respon sesuai dengan konteks dan penggunaannya. Alokasi waktunya ya 8 jam, karena kita hitung tadi dari program semester 8 jam, sehingga di program tahunan kita menetapkan 8 jam pelajaran. Dalam program tahunan yang saya buat ada 10 kompetensi dasar. Nah, namun di promise yang telah saya rancang itu hanya ada 8 kompetensi dasar, sehingga untuk KD ada yang tidak tercapai. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai prota dan promise. Baiklah, kita lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu identify appropriate approach, method, technique, and procedure in classroom. So, the first is approach. Yang kita tahu, pengertian dari approach itu adalah pendekatan. Pendekatan maksudnya ini seperti pendekatan oleh guru kepada siswa dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan atau kekurangan yang dialami oleh siswa. Kekurangan apa itu? Misalnya mereka kurang pada bagian mendengarkan, listening. Kemudian guru tahu apa saja kelebihan, maksudnya apa saja materi yang sudah mereka pahami betul-betul, apa materi yang mereka memang sulit dipahami, sehingga untuk melakukan pembelajaran guru terlebih dahulu harus mengetahui apa kebutuhan dari siswanya. Kemudian lanjut lagi metode. Metode itu adalah cara untuk mencapai suatu pembelajaran. Dalam mengajar, guru juga harus menentukan metode apa yang cocok untuk diterapkan di dalam kelas. Metode ini turunan dari
approach, karena setelah guru tahu apa kekurangan dan kelebihan dari siswanya, barulah guru bisa menentukan metode yang akan diterapkan di dalam kelas. Metode, ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Misalnya yang pertama yaitu metode grammar translated atau kita sebut GTM. Untuk metode tersebut, guru itu menerjemahkan bahasa, yaitu cara untuk memberikan materi dengan proses penerjemah. Guru memberikan materi, dengan kata lain memberikan kalimat. Mereka memberikan dua bahasa, dari bahasa target menuju bahasa ibu, bahasa asli mereka, sehingga siswa dapat mengerti arti secara langsung dari apa yang disebutkan oleh guru tersebut. Kemudian ada lagi teknik audiolingual. Audiolingual ini adalah metode yang digunakan guru dalam bidang mendengarkan. Jadi metode ini bisa digunakan oleh guru, misalnya memberikan soal cerita. Dari soal cerita, guru bisa memutarkan video ataupun suara sehingga siswa dapat mendengarkan, dan ketika itu guru juga bisa memberikan penjelasan, menambahkan maksud dari apa yang telah mereka dengar. Nah, kemudian ada direct method, yaitu metode langsung. Metode langsung ini dilakukan oleh guru tanpa adanya terjemahan. Jadi dari awal sampai akhir guru itu menggunakan full bahasa target. Tidak ada penerjemahan karena guru di sini memiliki tujuan untuk membuat siswanya terbiasa dengan bahasa target, sehingga lambat laun siswa akan cepat memahami bahasa target, yaitu bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, ada lainnya ya, yaitu total cycle response, yaitu guru memerintahkan, misalnya menyuruh atau memberi anjuran kepada siswanya. Contohnya, Lisa, please write down 5 sentences about yourself. Ya, jadi di situ gurunya memerintahkan siswanya untuk membuat sesuatu. Jadi dalam TPR, metode TPR, guru lebih banyak menyuruh siswanya untuk mengerjakan sesuatu, sehingga di sini peran siswa itu besar. Kemudian ada lagi yang lain seperti Suggestopedia, kemudian Silent Way, dan yang selanjutnya yaitu teknik. Setelah guru menentukan metode yang akan diajar, guru juga harus menentukan teknik dalam mengajar tersebut. Contohnya pada metode direct method. Nah, dalam metode tersebut ada beberapa teknik yang bisa digunakan oleh guru. Misalnya pemberian materi descriptive text. Materi descriptive text tersebut, pertama, guru harus menjelaskan terlebih dahulu menggunakan bahasa target tanpa adanya terjemahan. Kemudian di dalam direct method, teknik yang sering digunakan yaitu membaca nyaring. Kemudian guru memberikan pertanyaan. Nah, teknik tersebut juga disebut dengan question answer teknik. Bahwa teknik itu adalah cara yang dilakukan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Baiklah, kita lanjut ke dalam metode
GTM. Metode GTM ada juga tekniknya, yaitu fill in the blank. Kemudian lanjut lagi ke dalam procedure. Dari kata procedure kita tahu bahwa artinya itu langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian pembelajaran. Langkah yaitu berurutan, tidak boleh tidak berurutan. Misalnya dalam direct method, procedure-nya adalah yang pertama, guru itu memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang descriptive text. Apa itu descriptive text? Struktur bahasanya itu apa? Dan lain sebagainya. Setelah memberikan penjelasan, guru meminta siswanya untuk membaca. Salah satu siswanya itu membaca dengan nyaring. Itu merupakan teknik. Jadi setelah guru, yang pertama prosedurnya itu setelah memberikan penjelasan, kemudian yang kedua adalah guru meminta siswanya untuk membaca nyaring satu teks deskriptif. Nah, setelah membaca nyaring, kemudian guru meminta setelah menyuruh siswanya membaca nyaring, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai deskriptif teks yang telah dibaca. Ingat, direct method tidak ada penerjemahan. Jadi di sini guru tetap menggunakan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya setelah guru memberikan pertanyaan, kemudian siswa menjawab. Setelah itu, siswa dan guru kembali berinteraksi untuk saling mencari jawaban yang benar, sehingga siswa tersebut tahu apa jawaban yang sebenarnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi ProSem, Prota, Approach, Method, Technique, and Procedure. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.